Halo Bujang, balik lagi di Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi yang berjudul Chunibyo Demokoi ga Shitai, atau bisa disingkat menjadi Chut Nikoi. Ya, angka di sini adalah ni dalam bahasa Jepun yang berarti 2. Dan anime ini dirilis pada tahun 2012. Jadi kalau kalian gak tahu Chunibyo itu apa, kalian bisa baca di sini. Nah, sedikit informasi kalau bukan aku yang bakal menyampaikan alur ceritanya, melainkan admin kedua. Nah, jadi di channel ini cuma punya 2 admin ya. Jadi ku persilakan pada admin kedua untuk masuk. Dozo. Hei. Aligator gozaimasu. Ya udah, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal scan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Togashi Yuta, seorang siswa kelas 1 SMA. Dia ini adalah mantan dari pengidap Chunibyo yang bernama Dark Flame Master. Saat dia lagi membereskan barangnya, dia melihat ada seorang cewek yang turun lewat balkonnya. Dia bernama Takanashi Rika, seorang pengidap Chunibyo juga, dan menyebut dirinya sebagai mata iblis. Dan anime Chunibyo Demokoi ga Shitai dimulai. Pijik gue. Lalu besoknya Yuta pun berangkat ke sekolah untuk memulai kehidupan SMA-nya. Saat berada di stasiun, Yuta bertemu dengan siswi yang bernama Nibutani Shinka. Tapi Yuta juga bertemu dengan cewek yang berada di balkonnya kemarin. Singkatnya, saat sudah sampai di sekolah, Yuta pun lega karena dia tidak menemukan seekor pun teman SMP-nya. Karena ya malu lah. Dia pun diajak ngobrol dengan siswa lain yang bernama Makoto Ishiki. Lalu Yuta pun melihat kalau Nibutani dan Rika berada di kelas yang sama dengannya. Namun, Rika minta diantar ke UKS karena matanya sakit saat melihat Yuta. Tentu saja itu cuma Chunibyo ya. Pijik gue. Lalu Yuta pun terkejut karena Rika tahu tentang dirinya pada masa lalu. Anjay, masa lalu. Kemudian Rika pun memperlihatkan mata iblisnya kepada Yuta. Dan ternyata itu cuma lensa kontak doang. Setelah itu, Ishiki mengajak Yuta untuk pulang bersamanya. Namun saat ingin pergi, gurunya meminta Yuta untuk mengantarkan Rika pulang. Karena berhubungan rumah Yuta dan Rika cuma beda 1 lantai doang. Setelah sampai rumah, Yuta pun membantu Rika untuk memindahkan barangnya. Pijik gue. Saat lagi mimpi enak-enak, Yuta pun dibangunkan oleh Rika untuk sekolah. Saat berada di jalan, Rika pun menanyakan di mana bapaknya Yuta. Bapak. Ternyata bapaknya Yuta sedang bekerja di Jakarta. Singkatnya, saat berada di sekolah, Ishiki ingin membuat pemilihan siapa yang paling manis di kelas mereka. Namun, Yuta masih ragu-ragu akan hal itu. Lalu kemudian Yuta pun dimintai tolong oleh Nibutani untuk membantunya ke ruang sains. Saat lagi berduaan, tiba-tiba Rika muncul dan mengagetkan Yuta. Ternyata Rika sedang mengambil bahan kimia untuk diberikan kepada kucingnya, yang katanya mananya lagi habis. Lalu Nibutani ngasih tahu kalau ada kakak kelasnya yang kehilangan kucingnya. Mereka pun menemui kakak kelas tersebut yang bernama Suyori Kumin dan menanyakan apakah benar kalau kucingnya telah hilang. Setelah itu, mereka pun mengajak Kumin untuk melihat kucing itu di rumahnya Rika. Saat sudah sampai, ternyata itu bukanlah kucing. Apa dong? Saat sudah sampai, ternyata itu bukanlah kucingnya Kumin. Karena menurutnya dagunya berbeda. Tiba-tiba kakaknya Rika datang, dan dia bernama Takanashi Touka. Kemudian Touka meminta Yuta untuk menjaga adiknya. Namun karena Yuta ragu-ragu, Touka memberikan sebuah rekaman tentang Chunibyo Yuta pada 2 tahun lalu. Dan itu membuat Yuta kayak kesurupan gitu. Lalu Yuta pun mencuri rekaman itu dan mereka pun main kejar-kejaran dengan Touka. Karena sudah terpojok, Rika pun malah bertarung dengan Touka. Ya tentu aja cuma hayalan doang. Lalu pertempuran itu dimenangkan oleh Touka. Pijik gue. Besoknya saat berada di sekolah, mereka sedang memikirkan ingin masuk eskul seperti apa. Rika pun meminta Yuta untuk datang ke lapangan setelah itu.
Ternyata Rika ingin membuat eskul baru yang nggak jelas apa tujuannya. Terpaksa Yuta pun membantu Rika untuk mendapatkan member baru. Namun tentu aja nggak ada yang mau masuk. Ya emang kagak jelas. Singkat saja, saat besoknya, saat lagi enak-enak mimpi, Yuta malah dibangunin oleh bocah yang bernama Dekomori Sanae, seorang pengidap Chunibyo akut seperti Rika. Dan dia juga tahu tentang masa lalu Yuta. Pijik gue! Lalu, kemudian mereka pun ingin meminta izin guru untuk membuat eskul baru. Tapi nggak bisa karena kurangnya satu member. Namun mereka bisa mendapatkan ruang eskul asalkan mereka bisa membersihkannya. Bersih-bersih. Singkatnya, mereka pun selesai membersihkan ruangan tersebut dan sudah disetujui gurunya untuk dipakai. Kemudian, mereka tinggal mencari satu member lagi untuk bisa membuat eskul. Tapi di sisi lain, Nibutani mendengar percakapan mereka. Pijik gue! Lalu besoknya Yuta dan Ishiki terkejut karena Nibutani ingin masuk ke eskulnya Rika. Yuta pun membayangkan kalau Nibutani masuk eskul tersebut karena dirinya. Tapi tentu aja si Yuta belum yakin. Setelah itu, Yuta pun pergi ke eskul tersebut dan melihat para membernya kebanyakan ngehayal. Ngalut terus. Lalu datanglah Nibutani buat menimbrung bersama mereka. Karena Dekomori ngebacot terus, Yuta pun memasukkannya ke loker. Namun Dekomori mengatakan kalau buku yang dinamai Mabi no Gion itu menghilang. Lalu Yuta mengatakan kalau buku itu berada di rumahnya. Nibutani yang mendengar itu langsung ingin main ke rumahnya Yuta. Pijik gue! Singkatnya, Nibutani sudah berada di rumah Yuta. Yuta pun meminta izin untuk bikin teh karena nggak enak dong. Udah datang nggak ditungguin. Aduh. Saat bikin teh itu, Yuta pun mendengar suara di kamarnya. Kemudian Yuta pun mengecek kalau kamarnya lagi diacak-acak oleh Nibutani. Karena udah ketahuan, Nibutani pun meminta buku tersebut. Tapi Yuta ngebaca dulu isinya. Pas Yuta membacanya, si Nibutani malah kayak kesurupan gitu. Dan sudah dipastikan kalau Nibutani adalah mantan dari pengidap Chunibyo yang dinamai sebagai Mori Summer. Serta buku yang tersebut adalah miliknya. Setelah itu mereka pun bertemu Rika dan Dekomori. Dan Dekomori pun mengatakan dia ngefans sama Mori Summer. Nibutani pun mengatakan kepada Dekomori kalau Mori Summer adalah dirinya. Tapi Dekomori nggak percaya. Pijik gue! Lalu scan berpindah di mana Yuta dan Rika sedang membahas tentang nilai MTK Rika yang jelek. Gurunya pun mengatakan kalau nilainya tetap seperti itu, sekolah bisa membubarkan eskulnya. Waduh. Rika yang mendengar itu langsung belajar, tetapi malah gimana yang ngejelasinnya ya? Intinya dia nggak paham gitu. Pijik gue! Besoknya, Rika minta keringanan kepada gurunya dengan menawarkan para membernya buat bersihin kolam renang. Cuma ya nggak bersih karena mereka malah main-main doang. Lalu, Rika pun meminta bantuan Yuta untuk menemaninya belajar. Ya, dengan metode para Chunibyo gitulah pokoknya. Kemudian, datanglah hari ujian tersebut di mana Rika masih kurang mengerti pada soalnya. Dan dia pun mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Tapi karena para teman di kelasnya kebanyakan mendapatkan nilai anjlok, jadi dia dan eskulnya aman. Pijik gue! Singkatnya, saat berada di sekolah, Ishiki mengatakan kepada Yuta kalau dia mendapatkan surat cinta. Cuman mereka nggak tahu siapa pengirimnya. Lalu scan berpindah saat para member berkumpul dengan ketidakjelasannya. Kemudian Nibutani datang dan langsung berantem dengan Dekomori. Tapi saat Ishiki datang, sifat Nibutani langsung berubah. Namun karena Dekomori ngebacot dengan kata-kata Mori Summer, si Nibutani pun kelabakan kayak kesurupan gitu. Karena Ishiki tahu akan hal itu, Nibutani pun berubah 180 derajat kepada Ishiki. Saat sorenya, mereka masih mencari tahu siapa pengirim surat tersebut. Lalu Nibutani mengatakan kalau benar itu adalah tulisan cewek. Ishiki yang mendengar itu menjadi lebih semangat untuk mencari tahunya, tapi dia malah meninggalkan buku catatan miliknya. Pijik gue! Lalu besoknya, Nibutani pun menanyakan kepada siswa cowok siapa pemilik dari buku tersebut. Dan pada akhirnya, Ishiki pun mengaku kalau dia pemilik sekaligus yang menulis daftar tersebut. Sebagai permintaan maafnya, dia rela berkorban untuk dibotakin. Saitama kedua. Dan dia juga mengatakan kalau itulah yang harus dilakukan seorang pria, alias bertanggung jawab. Anjas.
Tapi sebenarnya itu cuma omongan doang, biar dikata keren. Cuman karena para kaum ciwi di sana pada nggak percaya dengan omongan Ishiki, jadi dia pun terpaksa melakukannya. Setelah terjadi drama, padahal cuma memotong rambut doang, Ishiki pun menemui cewek yang memberikan surat padanya. Tapi ternyata yang datang adalah para teman-teman cowoknya. Cowok sih anjing. Tapi ternyata yang datang adalah para teman-teman cowoknya yang mengapresiasi Ishiki. Pijik gue. Time skip aja. Saat di bulan musim panas, di mana Rika mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke rumah kakek neneknya. Tapi saat di perjalanan, Rika masih cemberut aja. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di rumah tersebut. Dan nampak kayaknya kakeknya Rika nggak terlalu suka dengan sikap Rika yang Chunibyo itu. Lalu sekali berpindah, saat Yuta dan Touka mengunjungi makam dari ayahnya Rika. Dan Touka pun menjelaskan kenapa sikap Rika seperti itu. Karena Rika belum bisa merelakan ayahnya yang sudah nggak ada. Ya pasti sedih lah. Yuta yang mendengar itu jadi pengen menolong Rika. Namun saat mereka ingin keluar, mereka dihadang oleh Touka. Cuma karena mereka mantan parkour, jadi ya bisa lolos. Ya parkour sih itu. Singkatnya, mereka sudah sampai di rumah lamanya Rika. Cuman rumah tersebut sudah rata dengan tanah. Pijik gue. Touka pun datang dan mencoba meyakinkan Rika. Rika yang batu pun gak terima dan menyerang Touka lewat Chunibyo pastinya. Saat sudah kalah, Rika pun ngibrit hilang gak tahu kemana. Yuta pun mencarinya cuman gak ketemu. Dan akhirnya Yuta pun menemukan Rika yang lagi perjalanan pulang naik kereta. Yuta pun ikut aja sekaligus. Yuta pun ikut aja sekaligus nemenin Rika di rumahnya. Tapi karena Rika lupa bawa kunci motor. Tapi karena Rika lupa bawa kunci, jadi terpaksa dia tidur di kamarnya adiknya Yuta. Nah, di sini Rika udah mulai suka dengan Yuta. Cuma dengan pengertian kontrak-kontrak apalah itu. Pijik gue. Scan pun berpindah saat persiapan festival sekolah, di mana para member Eskul Rika sedang merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan. Lalu Nibutani mendapatkan ide untuk buat drama antara Yuta dan Rika. Tentu aja Yuta nolak karena masalah Chunibyo-nya. Tapi di sini Rika juga nolak. Mungkin udah mulai malu kali ya. Nibutani yang tahu akan hal itu mencoba membuat Rika makin dekat dengan Yuta. Cuma ya gagal terus. Lalu ada momen di mana Rika hampir jatuh. Untung aja si Yuta gercep dan berhasil menyelamatkan Rika. Dan Rika pun memeluk Yuta gitu aja. Iri ya? Enggak lah. Iri, bilang bos. Pijik gue. Besok malamnya Rika pun curhat dengan Dekomori kalau dia suka dengan Yuta. Dan di sisi lain, Yuta juga curhat dengan Ishiki tentang perasaannya kepada Rika. Saat lagi pulang berdua, ya mereka agak canggung gitu. Lalu tiba-tiba payungnya terbang dan terpaksa mereka mengambilnya. Saat udah mengambil itu payung, entah kenapa suasananya jadi romantik-romantik gitu. Dan ya, Yuta dan Rika pun mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua jadian. Pijik gue. Kemudian, Touka pun menemui Yuta dan mengatakan kalau dia harus pergi ke luar negeri. Touka juga meminta kepada Yuta supaya meyakinkan Rika kalau dia harus menerima kenyataan itu. Anjas, marinjas-jas. Lalu, festival budaya pun dimulai. Saat Yuta udah keluar ganti baju, emaknya Rika pun datang mencari Rika. Tapi Rika mungkin belum bisa menerima ibunya gitu aja. Ya, karena udah bohongi dia. Sebelum tampil, Yuta pun mengatakan kepada Rika kalau dia harus melepaskan penutup matanya itu dan meninggalkan sindrom Chunibyo-nya. Pijik gue. Lalu scan diperlihatkan di mana Touka akhirnya berangkat ke luar negeri. Besoknya, saat berada di sekolah, Yuta pun merasa kalau Rika berubah seperti itu, jadi nggak asik. Kemudian, saat istirahat, Rika mengatakan kalau dia ingin membubarkan eskulnya. Dekomori pun gak terima dan mencoba menyadarkan Rika. Menjadarkan gigi kau lah. Saat lagi kencan malam-malam, Rika pun mengatakan kalau dia harus pergi ke rumah kakek neneknya. Besoknya, Yuta pun mengantarkan Rika ke stasiun.
Tapi Dekomori pun datang dan mencoba meyakinkan Rika kembali. Cuman Rika udah kuat iman banget. Setelah Rika pergi, Dekomori dan Yuta pun malah ngadu bacot. Dan pastinya Yuta menang lah. Ya karena lawan bocil, yang setara lah. Pijik gue. Besoknya lagi, Yuta terkejut karena Dekomori berubah 180 derajat. Apalagi dia dipanggil senpai. Beuh, nambah demek. Dia begitu karena kena unek-unek dari Yuta kemarin. Lalu Ishiki datang dan mengatakan kalau Kumin sedang berubah menjadi seperti Rika. Kumin mengatakan kalau dia seperti itu karena dia mendapatkan warisan kekuatan oleh Rika. Are. Saat lagi di rumah, adiknya mengatakan kalau barang-barang Rika udah dipindahkan. Jadi Yuta itu mengira kalau Rika bakal balik lagi. Yuta yang melihat itu langsung gas ke rumah kakek neneknya Rika dan cuma pakai sepeda. Itu juga minjem dari Ishiki. Nice. Saat lagi di perjalanan, diperlihatkan scan di mana Rika bisa menjadi Chunibyo, dan sebenarnya itu adalah ulah Yuta karena Rika pernah melihat Yuta lagi berlaga-laga menghayal gitu. Jadi dia terinspirasi. Pijik gue. Akhirnya Yuta pun sampai ke tempat tersebut. Kemudian dia memujuk Rika untuk pergi bersamanya. Cuma Yuta malah dituduh maling oleh kakeknya Rika. Untung aja ada teman-temannya yang datang dan membantunya. Singkatnya, Rika pun akhirnya bisa merelakan ayahnya yang udah nggak ada. Dan anime ini ditutup dengan Yuta dan Rika yang bertemu di balkon kembali seperti scan awal. Akhirnya cerita pun selesai. Cuma nanti dulu, karena aku mau ngasih ringkasan dari opanya. Karena menurutku nyambung dengan alur ceritanya juga. Pijik gue. Ya setelah kejadian itu, semua kembali seperti semula. Gak perlu jelasin aja kali ya, karena udah tahu juga bakal kayak gimana. Kemudian mereka bakal mengadakan pesta Natal di rumahnya Dekomori. Saat mereka sudah sampai, mereka pun cuma bisa mangap karena rumahnya Dekomori kegedean. Saat berada di dalam, mereka pun cuma main kartu doang. Tapi tiba-tiba Rika dan Dekomori malah mabok, dan mereka mengira kalau kue yang mereka makan adalah penyebabnya. Singkatnya, Yuta dan Rika pun pulang. Cuma sebelum itu Yuta mengajak Rika buat keliling dulu naik kapal. Lalu ada momen dimana mereka ingin soang-soangan. Cuman kapalnya malah ngelakson. Emang songong nakodanya emang. Dan teman-temannya pun muncul. Cuma karena Dekomori itu batu buat dibilangin, akhirnya malah battle. Saat Rika hampir jatuh dari kapal, untung aja Yuta gercep untuk nolongin. Tapi di sisi lain, Nibutani dan Dekomori malah ya lesbok lah ya. Dan ya benar, kali ini cerita pun selesai. Udah tuh gantian lagi. Hai Kai. Oke, balik lagi nih. Mungkin segitu dulu ya untuk alur cerita dari anime ini. Kalau kalian ingin alur cerita season 2-nya, kalian bisa komen aja di bawah ya. Dan bagi kalian yang request anime-anime di komentar, sabar ya, pasti nanti dibuatkan kalau ada waktu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike aja, gak apa-apa. Sampai jumpa di next video dan sayonara.